Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin, salah satu mahasiswa program PPG di LPTK Awas dengan nomor peserta 384-164-004-3021. NIM 244-060-61948. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sebelum lanjut ke materi, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang nak masuk? Berarti masuk semua ya? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Kalau ada yang belum angkat tangan? Nggak ada. Oh, nggak ada? Kirain ada. Kalau ada yang belum, Pak Guru mau belikan. Belum. Loh kan? Kalau sudah dikasih tahu ini, semuanya mau angkat tangan. Siap? Siap. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keafiatan dan diberikan ilmu yang barakah. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Ya, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum lanjut, apakah anak sudah siap belajar? Ya. Untuk merefresh kesehatan kita dan ingatan kita biar tetap segar, coba angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Satu saja. Ya, coba buatkan Pak Guru angka 1. Rep. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Angka 6. Angka 7. 8. 9. 10. Ya, coba berdiri semua, berdiri. Ya. Tadi sudah pakai tangan, sekarang buatkan Pak Guru angka 1 dengan kepala. 1. Angka 2. Ya. Angka 3. Ya, terus angka 4. Angka 5. Angka 6. Angka 7. Angka 8. 9. 10. Ya, sudah segar? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, silakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anakku. Jadi kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi kita, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin dari segi kata yaitu ada 2. Ada kata khulafa dan kata ar-rasyidin. Dari segi makna, khulafa itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa arti khulafa? Para pemimpin atau para khalifah. Sedangkan ar-rasyidin artinya apa? Orang-orang yang dituntun
Apa? Orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya para khalifah atau para pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dikatakan Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Siapa saja mereka, ada yang tahu? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 khalifah inilah yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Ingat, jadi 4 saja, 4 khalifah yang dikatakan Khulafaur Rasyidin. Sedangkan khalifah-khalifah berikutnya setelah 4 orang ini tidak termasuk kepada Khulafaur Rasyidin, namun tetap sebagai khalifah yang di hasil musyawarah oleh para muslimin, kaum muslimin. Yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu nama kecil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah siapa? Ya, Abdullah. Siapa dulu? Itu kecilnya. Ada juga yang berpendapat bahwa nama kecil beliau itu adalah Abdul Ka'ab atau Abdul Ka'bah. Ada saja yang berpendapat seperti itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah teman sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beda 1 tahun beliau lahir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 571 Masehi, yang di tepatnya saat itu dikenal dengan tahun Gajah. Itu Rasulullah lahir. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi. Jadi berapa tahun bedanya? 1 tahun. Jadi beliau inilah yang sangat percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau langsung percaya dan membenarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah diberi gelar dengan As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Membenarkan atau yang jujur, yaitu As-Siddiq. Tahun berapa beliau diangkat menjadi khalifah? 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi berapa tahun beliau menjadi khalifah? 2 tahun. 2 tahun beliau menjadi khalifah. Kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Sebelum kita lanjut ke khalifah berikutnya, apa saja yang menjadi prioritas yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah? Pembukuan Al-Quran. Ingat bahwa pas Al-Quran itu dilahirkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, tidak seperti yang sekarang ini sudah dibukukan, tidak, melainkan berada langsung di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Di saat awal-awal Islam, karena peperangan Islam, menyebarkan agama Islam, saat itu
dengan banyak terjadi peperangan sehingga banyak para penghafal Al-Quran itu gugur atau syahid di medan pertempuran peperangan, sehingga dikhawatirkanlah akan nanti Al-Quran itu akan tidak seperti yang bisa sekarang ini. Makanya khawatirnya itu akhirnya dibukukanlah Al-Quran itu, sehingga kita dapat merasakan bagaimana Al-Quran itu seperti sekarang. Itu adalah prioritas yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pertama, pembukuan Al-Quran. Yang kedua apa? Perluasan wilayah. Jadi saat itu adalah pusat daripada penyebaran agama Islam itu adalah Madinah, kota Madinah. Jadi selain Madinah dibuka tempat-tempat wilayah-wilayah yang lain, daerah-daerah yang lain, sehingga Islam itu makin menyebar, tidak hanya di Mekah Madinah saja, melainkan keluar ke daerah-daerah yang lain. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya apa juga selain yang dua tadi, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar diantaranya juga yaitu memerangi nabi-nabi palsu, karena saat itu ada yang mengaku diri nabi, termasuklah Sailamah Al-Ghazal saat itu yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan juga oleh Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi orang-orang murtad yang tidak mau yang keluar dari ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah dan sebagainya. Ya, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu siapa khalifah? Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pas Rasulullah wafat, disampaikanlah berita kepada Abu Bakar Umar bin Khattab bahwa Rasulullah telah meninggal. Saking cintanya kepada Rasulullah, Umar bin Khattab ini sampai mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu wafat, akan saya penggal kepalanya dengan pedang saya, katanya. Karena apa? Beliau itu tidak ingin pisah dengan kekasihnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya. Namun datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada kaum muslimin yang salah satunya didengarkan oleh Abu Bakar Umar bin Khattab ini, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat. Karena apa? Allah itu tidak akan pernah mati. Dan barang siapa yang mengagungkan dan sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah itu sebatas manusia yang akan wafat, yang akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat sanalah Umar bin Khattab ini menjadi sadar bahwa yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa wafat, meninggal kapan saja Allah Subhanahu wa taala yang sudah menentukannya. Jadi sadar dia Umar bin Khattab ini. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2 tahun, akhirnya beliau itu sakit. Abu Bakar As-Siddiq ini sakit beliau. Pas sakitnya Abu Bakar As-Siddiq ini sedang terjadi perluasan wilayah Islam yang berada di negara Syam saat ini. Sakitlah Abu Bakar As-Siddiq ini. Pas beliau sakit Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau terlintas dalam hatinya bahwa haruslah terjadi pergantian khalifah, karena saya sedang sakit dalam pikiran Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya.
namun karena beliau seorang yang bijaksana, tidak ingin hanya pendapatnya sendiri yang akan diputuskan, tidak. Beliau itu memanggil para sahabat-sahabat yang lainnya juga, Umar bin Affan, termasuk juga Umar bin Khattab sendiri, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang lain juga dipanggil. Akhirnya diputuskanlah hasil musyawarah itu, yang menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Tahun berapa Umar bin Khattab menjadi khalifah? 634 sampai 644 Masehi. 634 Masehi sampai 644 Masehi. Berapa tahun jadinya beliau menjadi khalifah? 10 tahun saja beliau menjadi khalifah. Namun yang walaupun 10 tahun beliau itu banyak mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat menentukan berkembang pesatnya ajaran agama Islam. Apa saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab? Yang pertama, yang pertama yaitu pengembangan wilayah Islam. Tadi Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu membuka daerah-daerah yang lain untuk perkembangan Islam, namun Umar bin Khattab ini mengembangkan wilayah-wilayah tersebut. Tidak hanya sebatas itu saja, melainkan mengembangkan ke daerah-daerah yang lain. Jadi agar Islam itu tersebar luas, sehingga makin banyaklah umat Rasulullah SAW. Yang kedua, apa kebijakan beliau? Mengeluarkan undang-undang. Jadi di dalam sebuah kepemimpinan itu haruslah ada undang-undangnya. Bagaimana etika di dalam pemerintahan, bagaimana etika di dalam di pasar, di daerah-daerah, semuanya itu ada undang-undangnya. Jadi itulah yang ditertibkan, yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang selanjutnya apa? Membagi wilayah pemerintahan. Jadi agar mudah dikontrol, agar mudah di data dan sebagainya, maka daerah-daerah tersebut dibagi oleh Umar bin Khattab. Daerah Mesir ini yang memimpinnya yaitu sebuah gubernur. Mesir ini, wilayah Syam ini, wilayah Mekah ini, wilayah Damaskus dan sebagainya sudah ditentukan oleh Umar bin Khattab. Apalagi yang selanjutnya? Membentuk beberapa dewan. Membentuk beberapa Dewan. Jadi di sana juga dewan ini dibentuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di sana ada yang berkaitan dengan kenegaraan, perbendaharaan negara, ada yang tentang keamanan atau militer, semuanya itu dibentuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu sedikit tentang Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu khalifah siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini adalah juga salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ada yang tahu perbedaan sahabat dengan saudara atau apa saja? Ada yang tahu? Ada? Apa? Apa arti sahabat? Teman dekat. Teman dekat. Apalagi? Orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita. Apalagi? Best friend. Apalagi? Bestie. Ya, kalau sekarang bestie ya. Apalagi? Geng. Ya, itu sahabat. Kalau versi Rasulullah SAW itu berbeda. Jadi yang dinamakan dengan sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah yang dinamakan dengan sahabat. Karena apa? Banyak yang
yang masuk Islam namun tidak pernah melihat Rasulullah, maka tidak dikatakan sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keluarga Rasulullah yang tidak masuk Islam tapi sering berjumpa dengan Rasulullah tidak dikatakan sahabat. Itu ingat, sahabat pada zaman Rasulullah yaitu sekali lagi orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi itu salah satunya yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Dan lebihnya juga Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah diberi gelar Zinnurain. Apa arti Zinnurain? Memiliki dua cahaya. Yang memiliki dua cahaya. Kenapa beliau diberi gelar itu? Karena menikahi dua putri. Karena menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu gelar beliau. Jadi di akhir kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau itu sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Di saat beliau sholat subuh, beliau itu langsung ditikam, ditikam oleh pisau yang beracun oleh salah satu Mughirah namanya, Garwah. Itulah nama orang yang menikam Sayyidina Umar bin Khattab ini. Karena penikaman tersebut, beliau itu sakit beberapa hari. Karena sakitnya beberapa hari itulah Umar bin Khattab ini masih bisa mengumpulkan para sahabat. 6 orang sahabat yang dikumpulkan, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan 4 yang lainnya. Itu yang dikumpulkan. Dan itulah yang dinamakan dengan Dewan Syuro. Dewan inilah yang akan menentukan siapa pengganti beliaunya nanti pas sudah wafatnya. Jadi hasil musyawarah dewan yang 6 inilah terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Tahun berapa Utsman bin Affan ini menjadi khalifah? 644 Masehi sampai 656 Masehi. Jadinya berapa tahun beliau menjadi khalifah? 12 tahun. Yang pertama Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Yang kedua Umar bin Khattab 10 tahun dan Utsman bin Affan 12 tahun. Yang 12 tahun inilah Utsman bin Affan ini mengambil beberapa kebijakan. Kebijakan apa yang dibuat oleh Utsman bin Affan? Perluasan wilayah. Jadi rata-rata khalifah khulafaur rasyidin ini adalah rata-rata mengambil kebijakan yaitu perluasan wilayah. Karena apa? Tidak ingin Islam itu saja, sehingga dilaksanakanlah perluasan wilayah. Tapi namun diingat juga, Islam itu tidak hanya disebarluaskan dengan ujung pedang, tidak, melainkan dengan kedamaian terlebih dahulu, dimasuki kerajaan-kerajaannya, para raja-rajanya, setelah itu diajak dengan baik-baik dan sebagainya. Itu saat itulah Utsman bin Affan ini memperluaskan wilayahnya menuju Persia, Uzbekistan dan sebagainya. Banyak lagi negara-negara yang dimasuki oleh pasukan Islam yang di bawah pimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua apa? Standarisasi Al-Quran. Maksudnya di sini adalah karena saat itu tidak hanya satu macam bacaan yang dipakai oleh umat Islam. Tidak hanya satu bacaan. Sehingga dengan standarisasi Al-Quran ini dipilih, akhirnya muncullah yang namanya qiraat sab'ah. Ada namanya qiraat sab'ah. Boleh kita baca itu. Apa yang standarnya 7.
Dan salah satu bacaan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Fatihah, namanya bacaan yang sangat merdu, yang sering dilantunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Pengangkatan pejabat negara. Jadi di setiap daerah-daerah atau di setiap perluasan yang sudah ditaklukkan oleh Utsman bin Affan ini dan pasukan Islam bisa adalah dibentuk pejabat-pejabat negara yang lainnya. Seperti tadi ada bidang militer, ada bidang pangan dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang selanjutnya apa? Pembangunan fisik. Jadi pembangunan fisik ini mulai dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tidak hanya masjid-masjid, tidak, melainkan mulai membangun bendungan-bendungan, mulai membangun model-model masjid yang indah dan sebagainya, jambatan-jambatan, semuanya itu dibangun oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, yang keempat Khulafaur Rasyidin yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tahu siapa itu Ali bin Abi Thalib? Tahu. Pernah lihat? Tidak. Belum lihat kok tahu? Tahu. Ya, karena kita belajar. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Rasulullah bersaudara dengan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya beliau itu Ihsan. Siapa nama ayahnya Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib. Ali nama beliau, Abi Thalib adalah nama ayahnya. Yang Abi Thalib ini adalah yang membesarkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menjaga Rasulullah sejak kecil. Karena apa? Abdullah, yaitu ayah Rasulullah, itu meninggal sebelum beliau lahir. Dan ibunya Rasulullah meninggal sebelum pas beliau berumur 6 tahun. Jadi masih kecil Rasulullah itu sudah yatim piatu yang selanjutnya dididik dan dibesarkan oleh siapa? Kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, kakeknya dididik, dibesarkan lagi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yaitu ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah besar, beliaulah yang langsung juga menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama istrinya Sayyidina Ali? Fatimah Az-Zahra. Itulah nama anak Rasulullah, itu Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu sekali lagi adalah menantu dan misalnya Rasulullah dan beliaulah yang menjadi keempat khalifah daripada Khulafaur Rasyidin. Tahun berapa beliau menjadi khalifah? 656 sampai 650. Jadinya berapa tahun beliau menjadi khalifah? 5 tahun. Hanya 5 tahun saja beliau menjadi khalifah. Jadi selama 5 tahun itulah beliau mengambil kebijakan. Yang pertama apa? Salah satunya adalah pergantian pejabat. Pejabat yang lama diganti dengan yang baru, atau regenerasi supaya ada generasi berikutnya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Yang kedua, apa yang dilakukan?
Ya, menghadapi para pemberontak-pemberontak saat itu. Jadi setiap khalifah, pemimpin-pemimpin itu tidak hanya sekarang saja, tidak, dari zaman dahulu sudah terjadi yang namanya pemberontakan itu. Saat itulah yang menjadi pemberontaknya ada Thalhah, ada Zubair, termasuk juga ada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa tujuan mereka memberontak? Sebenarnya kalau kita pikir tidak ada yang salah sebenarnya. Karena apa? Ada pemberontakan. Sayyidina Ali itu mengambil kebijakan salah satunya yaitu tidak ingin ada peperangan. Tidak ada ingin kekerasan dalam Islam. Yang saat itu yang menjadi khalifah sebelumnya itu Utsman bin Affan itu mati terbunuh oleh seseorang, Abdurrahman bin Muljam namanya. Itulah yang membunuh Utsman bin Affan. Namun Sayyidina Ali tidak menangkap, tidak menghukum Abdurrahman bin Muljam ini, sehingga Zubair, Thalhah dan Siti Aisyah ini keberatan, sehingga yang menyebabkan mereka menjadi memberontak dan terjadilah yang namanya perang Jamal. Kenapa dinamakan perang Jamal? Karena dipimpin oleh Siti Aisyah. Terus ada dipimpin oleh Siti Aisyah yang mengendarai unta. Ingat, Jamal itu artinya unta. Kalau Jamil artinya gagah, ganteng, tampan. Kalau Jamilah baru cantik. Ingat ya. Jadi lewat itulah Zubair dan Thalhah dan Siti Aisyah ini melakukan pemberontakan yang akhirnya juga saat itu banyak terpecahlah Islam ini. Sanalah banyak golongan-golongan yang keluar saat itu. Ada namanya kaum Syiah, ada namanya kaum Khawarij, Murji'ah dan sebagainya. Di sanalah karena perang-perang itulah banyak terjadi golongan-golongan saat itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, kita refresh sedikit, kita simpulkan materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa artinya tadi? Para pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Sebutkan. Abu Bakar As-Siddiq, yang Ali bin Abi Thalib. Inilah 4 khalifah yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini, dengan kisah-kisah Khulafaur Rasyidin ini, kita banyak mengambil hikmah-hikmah, banyak mengambil kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Ya, sebagai penutup juga ini ada LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian jawab dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi, jawab soal-soal berikut ini. Ya. Ya, silahkan dijawab nanti itu dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan kita istiqomahan di dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang barokah. Amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.